Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'mati la tuhsa wa ashkuruhu wa huwal mustahiqu li ayyuhmadu wa yuskar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Allahumma tawaffana wa ba'atsna 'ala hadi syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu akhru mauludin wa afdalu man safa'ata fi yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat wudu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Diringankan langkah kita menuju sholat jamaah subuh. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-50. Pagi ini kita lanjut ke ayat yang ke-51 dan 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fi suri fa idza hum minal ajdazi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fi sur, dan ditiuplah sangkakala, yaitu tiupan yang kedua untuk membangkitkan makhluk supaya hidup kembali. Nah, ini jarak antara tiupan pertama ke tiupan kedua jaraknya 40 tahun. 40 tahun. Ini di dalam tafsir Jalalain. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka, yakni orang-orang yang telah terkubur itu, minal ajdasi, dari kuburnya, dari tempat mereka dikubur, ila rabbihim yang silun, keluar dengan segera menuju kepada Rabb mereka. Mereka keluar dengan cepat lalu menuju kepadanya, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat 51. Kemudian pada ayat ke-52, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir di antara manusia, ya wailana, ya, ada huruf ya, di mana aduhai. Ya, jadi ya di sini menunjukkan makna tanbih. Makna tanbih itu seperti waktu ayat berapa tuh ucapan dari Habib An-Najjar yang mengucapkan
ya qaumi, duhai kaumku, sekiranya mereka mengetahui apa yang Allah lakukan untuk aku yang telah mengampuni dosa-dosaku dan menjadikanku orang-orang yang termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi huruf ya itu merupakan menunjukkan makna tanbih itu kekecewaan, penyesalan. Nah, di sini ya wailana, aduhai celakalah kami. Ini ucapan orang-orang kafir. Binasalah kami. Mamba'atsana mim marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, tempat kubur kami? Karena mereka seolah-olah dalam keadaan tidur di antara kedua tiupan itu. Jadi tiupan pertama pada ayat ke-49, setelah dalam tiupan pertama, orang dalam keadaan apapun di mana saja dia akan mati di situ, tiupan pertama. Sehingga diterangkan pada ayat 49, tidak sempat buat wasiat, tidak sempat pulang. Begitu terdengar tiupan pertama dan tiupan Israfil itu, mereka mati di tempat. Nah, ini orang-orang kafir mengucapkan memba'atsana mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Karena mereka seolah-olah dalam keadaan tidur di antara kedua tiupan itu. Maksudnya mereka tidak diazab. Nih di sini di dalam tafsir Jalalain, ini antara tiupan pertama, tiupan kedua yang mengalami hari kiamat, jeda antara yang selama 40 tahun ini diterangkan di sini tidak ada azab. Tapi nanti ada pembahasan pada tafsir berikutnya. Hadza, inilah kebangkitan ini, ma yang telah wa'ada, yang telah dijanjikan Ar-Rahmanu wa Sadaqa, yang maha pemurah dan benarlah mengenainya. Al-Mursalun, rasul-rasulnya. Rasul-rasul mereka mengakui atas kebenaran yang telah dikatakan oleh para rasul. Tetapi pengakuan mereka tidak bermanfaat lagi. Jadi setelah terjadi kiamat dan dibangkitkan pada tiupan kedua, mereka menyadari benar bahwa para rasul itu benar, tapi pengakuannya sudah tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada gunanya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang teriakan, itu pada ayat 49, teriakan yang mematikan manusia. Dari teriakan tersebut, sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama, teriakan dimaksud itu tiupan ya, sangkakala, trompet yang digambar bentuk trompet, disebut sangkakala. Nah, dipahami oleh sementara mayoritas, bahkan oleh mayoritas ulama, adalah suara keras yang terdengar akibat peniupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Nah, ayat ini, ayat di atas 5152 mengungkap sekelumit dari apa yang akan terjadi sesudah kematian makhluk, setelah atau sesudah kematian manusia akibat teriakan itu.
yaitu bahwa dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil sekali lagi setelah pertama pada ayat ke-49. Maka serta-merta mereka semua dengan segera dan tanpa kuasa mengelak langsung, bukan dari tempat lain tetapi dari kubur-kubur mereka masing-masing menuju Tuhan yang selama ini memelihara dan berbuat baik kepada mereka. Mereka berjalan keluar dengan cepat, lagi penuh kesungguhan manusia yang ketika hidupnya di dunia mengingkari hari kebangkitan sungguh terperanjat, kaget dan takut, apalagi setelah melihat siksa yang menanti para pendurhaka. Mereka berkata, wahai kecelakaan kami, dan aduh celakalah kami. Siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami, yakni kubur? Inilah yang pernah dijanjikan oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, melalui para nabi dan rasul yang dahulu kami tidak percaya, dan kini telah menjadi kenyataan, dan benarlah para rasul yang diutusnya itu. Jadi setelah peniupan pertama itu untuk mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tiupan kedua, yaitu tadi jedahnya antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40 tahun, dibangkitkanlah manusia, dan setelah dibangkit dari kubur mereka tanpa bisa menolak langsung menuju bergegas dengan cepat menuju Tuhan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah,